Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Cahya Nafita. Pada pertemuan kali ini, saya akan menyampaikan mata kuliah akuntansi biaya dengan tema akuntansi untuk biaya sisa bahan produk rusak dan pengerjaan kembali. Baik teman-teman, biasanya dalam proses produksi, produk yang dihasilkan tidak seluruhnya menjadi produk yang memenuhi standar kualitas, karena kemungkinan terjadinya produk gagal selalu ada. Nah, apa sih produk gagal itu? Produk gagal adalah produk yang dihasilkan selama proses produksi, namun tidak memenuhi standar kualitas tertentu. Kerugian dalam proses produksi dapat terjadi karena adanya 3 hal, yaitu ada sisa bahan, scrap, produk rusak, spoil, dan pengerjaan kembali atau rework. Kerugian terjadi karena produk yang tidak sesuai dengan standar ataupun perubahan spesifikasi permintaan oleh konsumen. Nah, baik teman-teman, yang pertama ini ada akuntansi untuk sisa bahan, scrap. Sisa bahan, apa sih sisa bahan itu? Sisa bahan adalah bahan yang tersisa selama proses produksi. Antara lain, sisa-sisa bahan yang tertinggal selama bahan tersebut diproses. Yang kedua, bahan rusak yang dapat digunakan. Yang ketiga, bahan yang rusak akibat kegagalan mesin atau kecerobohan karyawan. Yang keempat, stok bahan terlalu lama. Tapi perlakuan terhadap sisa bahan ini tergantung dari harga jual sisa bahan itu sendiri. Sementara hasil penjualannya itu dapat dicatat dengan beragam cara, selama alternatif pencatatan yang digunakan itu tetap konsisten di setiap periodenya. Nah, penjualan atas sisa bahan tersebut ini dapat diberlakukan sebagai penambahan pendapatan lain-lain, pengurangan harga pokok penjualan, pengurangan biaya overhead pabrik, dan pengurangan produk dalam proses. Nah, selanjutnya ada alternatif perlakuan akuntansi terhadap scrap. 1. Jumlah pendapatan ditutup ke ikhtisar laba rugi dengan mengakui adanya penjualan bahan baku sisa pendapatan lain-lain. Lalu yang kedua, jumlah pendapatan dikreditkan ke harga pokok penjualan atas produk utama perusahaan. Lalu yang ketiga, jumlah pendapatan dikreditkan ke akun pengendali overhead pabrik untuk periode yang sama. Akuntansi untuk produk rusak. Produk rusak adalah produk yang tidak memenuhi standar kualitas, yang mana baik secara teknis maupun ekonomis tidak dapat diperbaiki. Dalam hal teknis, produk yang memiliki kerusakan secara fisik tidak dapat diperbaiki, sedangkan yang terkait nilai ekonomis manfaat tambahan atas perbaikan produk tersebut lebih rendah daripada biaya yang dikeluarkan untuk memperbaikinya. Ada 2 jenis perlakuan. Yang pertama, perlakuan akuntansi dapat dilakukan apabila kerusakannya 1. Normal, tetapi tidak terjadi pada tingkat yang sama untuk masing-masing pekerjaan. Lalu yang kedua, abnormal, disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak diharapkan yang sebetulnya dapat dihindarkan. Perlakuan akuntansi untuk barang cacat tergantung pada jenis penyebabnya. Jika barang cacat terjadi karena kesalahan pelanggan, maka tidak boleh dianggap sebagai biaya mutu. Lalu yang kedua ada kegagalan internal. Nah, apa sih kegagalan internal? Barang cacat yang disebabkan oleh kegagalan internal seperti kecerobohan karyawan atau rusaknya peralatan. Jika barang cacat terjadi karena kegagalan internal, biaya yang tidak tertutup dari penjualan barang cacat sebaiknya dibebankan ke pengendali overhead pabrik dan dilaporkan secara periodik kepada manajemen. Yang ketiga yaitu ada akuntansi untuk pengerjaan kembali atau rework. Pengerjaan kembali adalah proses untuk membetulkan barang-barang cacat. Perlakuan biaya pengerjaan kembali barang cacat sangat tergantung pada penyebab terjadinya barang cacat tersebut. Jika disebabkan oleh hal-hal yang bersifat tidak normal, seperti sulitnya proses produksi atau karena kesalahan pelanggan, biaya pengerjaan kembali dibebankan ke pesanan yang bersangkutan dan idealnya ditutup oleh peningkatan harga jual. Berikut jenis pengolahan kembali, teman-teman. Yang pertama ada pengerjaan ulang normal yang disebabkan oleh pekerjaan tertentu yang mana biaya rework yang terjadi dibebankan pada pekerjaan tersebut. Kedua,
Pekerjaan ulang normal biasa pada semua pekerjaan. Biayanya dibebankan pada overhead manufaktur dan tersebar ke semua pekerjaan melalui alokasi overhead. Lalu, yang ketiga, pengerjaan ulang tidak normal atau abnormal. Dibebankan pada akun kerugian akibat pengerjaan ulang rutin tidak normal yang muncul pada laporan laba rugi. Terdapat kesimpulan, yaitu dalam proses produksi, kegagalan produk dapat berubah sisa bahan scrap, produk rusak spot, dan pengerjaan kembali rework dengan perlakuan akuntansi sebagai berikut. 1. Sisa bahan scrap dicatat sebagai pendapatan lain-lain, pengurangan harga pokok dan biaya overhead, tergantung nilai jualnya. Yang kedua, biaya rusak atau spot. Jika normal, dialokasikan ke overhead pabrik. Jika abnormal, dicatat sebagai kerugian. Kesalahan pelanggan dibebankan ke pesanan mereka. Lalu yang ketiga, ada pengerjaan kembali atau rework. Biaya dibebankan ke pesanan tertentu, overhead pabrik, dan atau dicatat sebagai kerugian jika normal. Nah, akuntansi ini bertujuan untuk mengendalikan biaya produksi dan meningkatkan efisiensi. Baik, itu saja yang saya sampaikan melalui materi ini. Semoga teman-teman yang menonton video ini dapat mengambil pembelajaran yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.